Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jul Taslim, tampan dan berlemak. Untuk kali ini kita masuk ke konten pembelajaran. Ya, konten pembelajaran ini sebenarnya dikhususkan untuk murid-murid saya, ya, yang di tempat sekolah saya mengajar. Namun bila dari sekolah lain ingin menjadikan ini referensi, saya mempersilahkan gitu. Tapi dalam isi video ini mungkin nanti akan saya sedikit interaksinya sedikit khusus gitu, seperti interaksi saya kepada murid saya gitu, tidak secara umum ke penonton lainnya. Nah, untuk materi kali ini ya, saya itu akan membahas materi tentang untuk SMP kelas 9 ya. Nah, SMP kelas 9 ini sudah masuk ke semester 2 dan materi yang dibahasnya itu tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, apa saja yang dibahas di sini ya? Yang dibahasnya itu banyak ya. Ada tentang perdagangan internasional, lalu ada ekonomi kreatif juga. Nah, ada pembahasan lain namun di pertemuan yang lainnya. Nah, untuk pembahasan yang sekarang ya, saya ingin sedikit mengulas dulu gitu, apa yang dimaksud dengan ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat ya. Jadi sebenarnya adanya ketergantungan antar ruang itu adalah dari awalnya itu di setiap negara kan berbeda-beda ya sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Sudah dibahas di bab 1 ya, bahwa setiap wilayah, setiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda dan gaya hidupnya juga yang berbeda, yang mengakibatkan sumber daya manusia juga yang berbeda. Nah, hal ini menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan dan perbedaan hasil ya yang mereka ciptakan, seperti itu, yang mereka peroleh gitu. Nah, bisa contohnya seperti ini. Di Indonesia kan hasil alamnya sangat melimpah gitu. Nah, sampai-sampai hasil alam ini sudah mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia di negaranya sendiri. Nah, karena sudah mencukupi hasilnya itu akhirnya dijual ya ke negara lain yang membutuhkan. Nah, selain itu juga ada contoh lain juga seperti Jepang. Jepang kan mereka orangnya pintar-pintar, sudah bisa membuat teknologi, menciptakan teknologi yang hebat-hebat ya. Nah, dengan menciptakan teknologi yang hebat-hebat seperti itu, orang Jepang kan akhirnya membuat teknologi seperti mobil, motor, dan yang lainnya gitu. Dan akhirnya kebutuhan mereka di dalam negeri sudah tercukupi dan akhirnya mereka menjualnya ke negara lain yang membutuhkan, seperti itu. Nah, dengan adanya ketergantungan seperti ini ya, muncullah yang disebut dengan perdagangan internasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu ya? Kita lihat di buku ya, ada di halaman 155. Nah, bahwa di sini ada kutipan, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, apa bedanya dengan perdagangan dalam negeri gitu ya? Kan sama-sama aktivitas jual beli gitu. Nah, tapi perbedaannya itu tadi kalau perdagangan internasional itu melibatkan dua negara atau lebih ya. Nah, ini ada aspek ya, beberapa aspek yang dilihat untuk perdagangan internasional. Yang pertama, kegiatan dilakukan di wilayah antar negara ya, jadi melakukan perdagangannya itu tidak di satu negara gitu ya, yang pasti jadi antar negara. Contoh Malaysia dan Indonesia, terus Jepang dengan Indonesia gitu, Amerika dengan Qatar, Amerika membeli minyak ke daerah Arab gitu. Lalu pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung ya, kebanyakan memang tidak berinteraksi langsung namun melalui komunikasi daring ya.
Lalu mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Ya, nanti akan ada pembahasan apa itu devisa ya. Terus dikenakan pajak atau bea masuk. Nah, ini juga ya ada pajak bea masuk yang mengakibatkan harga misalnya dari mana? Dari Cina, produk Cina ya. Harganya 2.000, tapi pas masuk ke Indonesia jadi berbeda lebih mahal. Nah, itu ada yang disebut bea ya. Lalu biaya angkut lebih mahal, pasti membutuhkan jalur laut atau membutuhkan jalur udara seperti itu. Kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Nah, ada standar internasional untuk barang-barang juga. Semua aspek juga sebenarnya ada standar internasionalnya ya. Nah, peraturan perundang-undangan berbeda, jadi menggunakan hukum internasional pasti seperti itu. Jadi kan kalau misalnya kita jual beli di satu negara itu, jadi ada hukum internasionalnya, nggak menggunakan hukum yang di Indonesia saja seperti itu. Nah, itu untuk perdagangan internasional ya. Terus apa saja sih faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional ya? Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, tadi dijelaskan di awal-awal ya, kalau misalnya seperti Amerika gitu kan, Amerika mereka butuh minyak ya untuk menyalakan listriknya ya. Saat di musim dingin itu mereka butuh minyak yang sangat banyak gitu. Nah, untuk menyalakan penghangatnya seperti itu. Nah, di Amerika tidak ada minyak gitu. Tidak mencukupi minyaknya. Ya, jadi mereka membeli dari mana? Dari negara-negara Arab seperti itu. Atau di sini juga dituliskan ya tuh, Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang menjual hasil dari hutan ke negara lain ya. Jadi kan hutan Indonesia itu luas ya, banyak sekali. Nah, hasil hutannya itu bisa dijual ke negara lain seperti itu. Ya, atau misalnya seperti di Australia. Australia kan terkenal dengan sapi-sapinya yang bagus gitu. Nah, di Australia sendiri mereka menjual sapi-sapinya ke negara lain seperti itu. Lalu ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Tadi contoh yang Jepang ya. Di Indonesia dan di Jepang kualitas sumber daya manusianya berbeda. Ya, di Jepang mereka sudah bisa menciptakan robot. Ya, kalau di Indonesia sudah menciptakan apa ya? Kalau misalnya di Jepang umur 20 tahun sudah bisa menciptakan robot yang bisa berpikir sendiri ya, kita 20 tahun udah bisa kayak gitu ya. Nah, itu sangat sangat berbeda gitu ya Nah, ini bisa mempengaruhi perdagangan internasional itu sendiri gitu. Lalu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, seperti tadi lagi Jepang ya, Jepang, Korea, terus lagi Amerika, Cina ya. Mereka ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah lebih maju daripada kita ya. Mau gak mau segala sesuatu yang bersifat teknologi kita mengambilnya dari negara-negara tersebut ya. Walaupun di Indonesia sekarang sudah banyak orang-orang hebat yang sudah bisa membuat teknologi dan bisa bersaing. Namun balik lagi ya, perbedaan sumber daya manusia di Indonesia ya, orang-orang hebat itu ya tidak cenderung orang-orang Indonesia itu sumber daya manusianya itu jadi tidak bisa menghargai karya bangsa sendiri ya. Banyak orang-orang hebat yang tidak dihargai. Namun orang Jepang ya, orang Korea, orang Cina, nah mereka itu dihargai oleh bangsanya sendiri ya. Jadi mereka pun dihargai oleh bangsa lain. Nah, kita mau dihargai oleh bangsa lain gimana gitu? Bangsa sendiri saja tidak menghargai karya anak bangsanya, seperti itu. Ya. Lalu ada perbedaan budaya suatu bangsa, ini sudah pasti ya. Karena budaya yang berbeda, ya pasti pola hidupnya juga berbeda dan akhirnya kebutuhannya juga berbeda. Gitu. Ya. Dan hasil yang dapat dihasilkan dari suatu negara pun pasti berbeda gitu karena budayanya berbeda. Tuh, contoh di sini dituliskan perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan tuh. Di hasilnya gitu ya. Lalu misalnya tuh seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain. Nah, itu ya. Karena budaya Indonesia itu ada yang disebut batik ya, itu batik.
Nah itu sangat diminati oleh negara lain gitu. Demikian juga keramik Cina tuh. Ya ada contoh-contohnya. Nah selain itu ada lagi mungkin batik Indonesia, keramik Cina, apalagi paling teko Arab atau kopiah Arab. Nah itu apa hasil dari perbedaan budaya suatu bangsa. Nah kadang kita itu seperti itu, jadi yang nggak ada di kita teh pengen itu suka gitu ya, kayak gitu. Padahal kalau melihat budaya di Indonesia itu sangat banyak gitu apa. Jadi kalau nggak perlu gitu lihat-lihat, bukan nggak perlu nggak lihat-lihat apa. Jadi dengan melihat budaya Indonesia saja sebenarnya sudah sangat banyak dan sudah memenuhi sebenarnya gitu ya untuk kebutuhan budaya kita gitu. Nah terus perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang. Nah perbedaan upah dan biaya produksi dan perbedaan selera. Nah, lalu ada manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Nah ini manfaatnya ya kalau di buku dituliskan setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa ya. Jadi kalau misalnya Indonesia butuh mobil ya kita nggak perlu capek-capek dulu bikin pabrik mobil dulu gitu. Kita tinggal impor aja dari Cina, dari Jepang, dari Amerika, dari Jerman, ya dari negara-negara yang sudah membuat mobil dan harganya pun lebih murah gitu. Membeli mobil dari mereka daripada membuat mobil di negara kita sendiri. Lalu setiap negara dapat menciptakan spesialis produk, yaitu barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Nah, seperti itu ya. Ada ciri khasnya seperti tadi kan batik itu ya, itu kan udah jadi ciri khas Indonesia ya. Walaupun kemungkinan negara lain juga bisa bikin batik, namun akan beda sih hasilnya ya, seperti itu. Terus setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Nah, ini dengan perdagangan persahabatan antar negara juga bisa semakin erat, tapi dengan perdagangan juga ya persahabatan negara juga bisa semakin renggang. Contoh ya Amerika dan Cina ya. Amerika perdagangannya sangat kuat, Cina juga sama, perdagangannya sangat kuat. Nah karena sama-sama kuat akhirnya mereka bersaing gitu ya, seperti itu. Lalu mana lagi, kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Nah itu ya di Indonesia kalau misalnya ada pabrik-pabrik seperti itu ya, nah itu untuk menambah lapangan kerja juga di Indonesia. Nah terus pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor ya. Jadi kalau misalnya kita mengekspor barang ya, ada devisa ya, yang masuk ke Indonesia seperti itu. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Nah contohnya kayak tadi kan Cina dan Amerika ya. Cina gak mau ketinggalan sama orang-orang barat itu soal kualitas gitu. Jadi mereka meningkatkan gitu ilmu pengetahuan mereka gitu. Jadi mereka ingin kualitas yang dimiliki oleh mereka itu lebih baik dari barang-barang Amerika seperti itu. Lalu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran tadi ya. Dengan adanya pabrik-pabrik, dengan adanya ekonomi kreatif ya, akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah itu ya. Nah paling untuk perdagangan internasional itu ya materi yang bisa dibahasnya. Nah selain itu juga tadi ada yang kelewat bahwa di perdagangan internasional itu ada istilah impor dan ekspor ya. Kalau impor itu jadi membeli barang dari luar negeri ya untuk masuk ke dalam negeri ya. Kalau ekspor menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri seperti itu ya. Itu tadi terlewat. Nah ada tugas ya untuk murid saya yang di SMP Al Madinah Cibatu ya. Tugasnya itu dikit ya. Jadi kalian itu hanya menjelaskan gitu apa sih manfaat yang kalian rasakan gitu dengan adanya perdagangan internasional gitu. Contoh bapak gitu ya, bapak lagi. Contoh saya gitu ya, yang hobi makan gitu, pecinta mie ya. Nah
eh apa kalau misalnya gak ada perdagangan internasional, mungkin Bapak cuma makan Indomie aja ya, mie yang dari Indonesia. Nah tapi karena tapi karena adanya perdagangan internasional, Bapak bisa merasakan mie Samyang yang dari Korea, lalu mie lain gitu ya, terus mie ramen juga gitu ya, yang buatan dari Jepang seperti itu. Nah itu karena adanya perdagangan internasional, manfaat yang Bapak rasakan. Banyak manfaat-manfaat lainnya seperti ini ya, laptop Bapak ini made in mana ini made in China ya, jadi buatan Cina gitu. Nah kalau kalian tuliskan ya, apa aja manfaat yang kalian rasakan dengan adanya perdagangan internasional. Nah jawabannya ditulis di diketik di komentar ya, komentar di video ini ya. Nah karena sifatnya di sini manfaat yang kalian rasakan sendiri ya, diusahakan manfaat yang kalian rasakan pasti mungkin berbeda-beda ya, tapi walaupun sama gak apa-apa, minimal awas jangan kopas. Oke. Nah paling itu aja dari Bapak ya, dari saya ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ya, bisa di komen atau langsung saja. Kalau murid saya bisa langsung saja di WhatsApp ya, atau mungkin kalau teman-teman yang lain ya, penonton umum, bisa menanyakan di Instagram saja di @ajulhaye ya, kalian bisa DM aja atau apa aja lah, pokoknya yang penting nanya di sana. Nah jadi kalau ada yang tanyakan silahkan tanyakan ya. Nah jangan lupa untuk murid saya kerjakan tugas yang tadi. Jadi apa manfaat yang kalian rasakan dari perdagangan internasional? Oke, terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.